Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita berjumpa lagi ya di mata kuliah dasar manajemen bisnis. Dan kita tidak terasa sudah masuk ke pertemuan 5, di mana materi hari ini kita akan membahas tentang pengorganisasian. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai. Pengertian organisasi. Kata organisasi di sini mengandung dua pengertian. Yang pertama, itu menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional. Sedangkan yang kedua, proses pengorganisasian ini adalah suatu cara di mana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan ke para anggotanya. Sedangkan dalam arti statis, organisasi ini adalah sebagai wadah tempat di mana kegiatan kerjasama dijalankan antara orang-orang yang terdapat dalam suatu usaha untuk mencapai sesuatu tujuan. Sedangkan di dalam arti dinamis, organisasi ini adalah setiap kegiatan yang berhubungan dengan usaha merencanakan skema organis, mengadakan departemenisasi, menetapkan wewenang, tugas, dan tanggung jawab dari orang-orang di dalam suatu badan atau organisasi, atau disingkat sebagai kegiatan-kegiatan mengorganisir, yaitu kegiatan menetapkan susunan organisasi suatu usaha. Sedangkan dari segi formal, organisasi ini adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional. Dan dilihat dari informal, organisasi ini adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang terlihat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Sedangkan untuk pengertian organisasi menurut para ahli, yang pertama adalah menurut George Terry. Organisasian ya, ini adalah sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya di dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. Yang kedua, menurut Stoner, organisasi ini adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama. Yang ketiga, menurut James D. Money, organisasi ini adalah bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kemudian, yang keempat, menurut Swansburg, pengorganisasian adalah pengelompokan aktivitas mencapai objektif, penugasan suatu kelompok manajer dengan otoritas pengawasan setiap kelompok, dan menentukan cara dari pengkoordinasian aktivitas yang tepat dengan unit lain, baik vertikal maupun horizontal. Kesimpulannya, pengorganisasian ini adalah langkah untuk merancang struktur formal, menetapkan, kemudian menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas-tugas pokok, wewenang, dan pendelegasian wewenang oleh pimpinan kepada staf dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam efisiensi. Selanjutnya adalah fungsi dari pengorganisasian, yaitu suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan, yaitu untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan. Dan untuk tujuan dari pengorganisasian itu sendiri adalah yang pertama, membantu koordinasi, yang kedua, memperlancar pengawasan,
Yang ketiga, untuk maksimalisasi manfaat spesialisasi. Yang keempat, untuk penghematan biaya. Kelima, meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia. Dan ciri-ciri organisasi itu sendiri yaitu terdiri dari 2 orang atau lebih yang berorientasi kepada tujuan. Kedua, adanya kerjasama. Ketiga, adanya komunikasi antar satu anggota dengan yang lain. Yang keempat, mempunyai visi dan misi yang jelas. Dan yang kelima, yaitu berbaur dengan masyarakat untuk memudahkan di dalam berorganisasi. Selanjutnya ada unsur-unsur perorganisasian. Yang pertama, itu ada men atau orang-orang. Yang kedua, itu ada kerjasama. Yang ketiga, memiliki tujuan. Yang keempat, adanya peralatan atau equipment. Dan yang kelima, yaitu lingkungan atau environment. Sedangkan untuk prinsip dari organisasi sendiri, yang pertama adalah adanya perumusan tujuan dengan jelas. Ya, di sini yang dimaksud adalah sebagai pedoman ke arah mana organisasi ini akan dibawa. Yang kedua adalah adanya landasan bagi organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga, menentukan macam aktivitas yang akan dilakukan. Dan yang keempat adalah menentukan program prosedur yang biasa dikenal dengan istilah KISMI, yaitu meliputi koordinasi, integritas, simplikasi, sinkronisasi, dan mekanisasi. Prinsip yang kedua di sini ada pembagian kerja, yang ketiga ada delegasi kekuasaan, yang keempat ada rentang kekuasaan, kemudian yang kelima ada tingkat-tingkat pengawasan, dan yang keenam adalah kesatuan perintah dan tanggung jawab. Sedangkan asas-asas dari organisasi itu sendiri, yang pertama ada struktur, yang kedua adalah departemenisasi, yang ketiga pencapaian tujuan, yang keempat kerjasama, yang kelima ada hierarki wewenang dan tanggung jawab, yang keenam ada sentralisasi versus desentralisasi, yang ketujuh ada pembagian kerja atau divisi, yang kedelapan ada kerjasama tugas, yang kesembilan ada span of control atau rentang kendali, yang ke-10 ada efektivitas, 11 ada efisiensi. Nah, untuk proses pengorganisasiannya kurang lebih seperti ini, ya, di mana diawali ada perincian pekerjaan, kemudian dilanjutkan dengan pembagian pekerjaan, setelah itu penyatuan pekerjaan, kemudian adanya koordinasi pekerjaan, dan terakhir adanya adalah monitoring dan reorganisasi. Kegiatan dalam fungsi pengorganisasian. Yang pertama adalah mengalokasikan sumber daya, merumuskan, dan menetapkan tugas, serta menetapkan prosedur yang diperlukan. Yang kedua, yaitu menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis dan kewenangan serta tanggung jawab. Yang ketiga adalah kegiatan perekrutan, penyelesaian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Dan yang keempat adalah kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Selanjutnya adalah pengertian dari struktur organisasi. Struktur ini adalah susunan komponen-komponen atau unit kerja dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan, yaitu dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi sendiri ini menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan, ya, di mana pekerjaan itu akan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan atau diintegrasi secara formal. Untuk elemen struktur organisasi sendiri,
Yang pertama ada spesialisasi pekerjaan, yaitu sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi itu dibagi-bagi dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Sebagai contoh, misal, dalam suatu produksi mobil, seseorang akan memasang roda kanan depan dan orang lainnya akan memasang roda kiri depan. Dengan memecah pekerjaan menjadi tugas kecil yang baku dan berulang-ulang, maka dalam waktu 10 detik itu mampu memproduksi satu mobil. Yang kedua, yaitu departementalisasi. Ini adalah dasar yang dapat dipakai untuk pengelompokan pekerjaan secara bersama-sama, di mana kategori departementalisasi ini meliputi yang pertama, fungsi-fungsi yang dijalankan, yang kedua adalah produk yang dihasilkan, yang ketiga adanya faktor geografi, dan yang keempat adalah proses. Yang ketiga ada rantai komando. Yang dimaksud dengan rantai komando sendiri, ini adalah garis wewenang yang tanpa putus membentang dari puncak organisasi ke eselon paling bawah dan menjelaskan siapa tanggung jawab kepada siapa. Nah, di dalam rantai komando sendiri itu ada wewenang dan kesatuan komando. Wewenang atau authority ini merupakan hak yang melekat dalam sebuah manajerial untuk memberikan perintah dan untuk berharap bahwa perintah tersebut dipatuhi. Yang kedua, kesatuan komando. Nah, ini adalah gagasan bahwa seorang bawahan harus memiliki satu atasan saja yang kepadanya ia bertanggung jawab secara langsung. Yang keempat ada rentang kendali, yaitu jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seseorang manajer secara efisien dan efektif. Rentang yang lebih besar ini bisa mengurangi keefektifan, di mana kinerja karyawan memburuk karena para penyelia tidak lagi memiliki waktu untuk memberikan kepemimpinan dan dukungan yang diperlukan. Sedangkan jika rentang yang terlalu sempit, hal ini akan mahal karena memperbanyak tingkatan manajemen, membuat komunikasi vertikal lebih rumit, dan mendorong supervisi yang terlalu ketat sehingga menghambat otonomi karyawan. Kemudian yang kelima, yaitu ada sentralisasi, di mana pemusatan kekuasaan atau wewenang pada hierarki atas dari suatu organisasi. Kelebihan dari sentralisasi sendiri yaitu di mana pusat tidak harus pusing pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan karena seluruh keputusan dan kebijakan dikoordinir seluruhnya oleh pemerintah pusat. Sedangkan kelemahan dari sentralisasi ini adalah di mana seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pusat, sehingga waktu yang diperlukan untuk memutuskan menjadi lama. Sedangkan untuk desentralisasi ini adalah penyebaran dan pelimpahan secara meluas kewenangan atau pembuatan keputusan tingkatan-tingkatan organisasi yang lebih rendah. Kelebihan dari desentralisasi sendiri yaitu upaya memecahkan masalah dapat diambil dengan lebih cepat, lebih banyak orang yang memberikan masukan dalam pengambilan keputusan, dan para karyawan merasa tidak terisolasi dari mereka yang membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan pekerjaan mereka. Sedangkan kelemahan dari desentralisasi ini adalah yang pertama, manajer bawah mungkin memiliki tujuan yang agak berbeda dengan tujuan organisasi secara keseluruhan, ya, meliputi visi dan misi. Dan yang kedua adalah kurangnya koordinasi di antara manajer yang diberikan otonomi. Yang keenam, yaitu formalisasi. Hal ini biasanya merujuk pada tingkat sejauh mana pekerjaan di dalam organisasi itu distandarisasikan. Jika sebuah pekerjaan sangat diformalisasikan,
maka pemegang pekerjaan tersebut hanya mempunyai sedikit kebebasan mengenai apa yang harus dikerjakan, bila mana mengerjakannya, dan bagaimana ia harus melakukannya. Formalisasi sendiri ini ada dua, yaitu formalisasi tinggi dan formalisasi rendah. Untuk formalisasi tinggi, ini terdapat uraian pekerjaan yang eksplisit, kemudian sejumlah besar peraturan organisasi, dan prosedur yang ditetapkan secara jelas meliputi proses pekerjaan. Sedangkan untuk formalisasi rendah, itu biasanya perilaku pegawai relatif tidak terprogram dan memberikan banyak kebebasan untuk mengambil kebijakan dalam pekerjaan mereka. Dan jangkauan formalisasi sendiri itu ada beberapa. Yang pertama, tingkat formalisasi dapat sangat berbeda di antara organisasi dan di dalam organisasi masing-masing. Yang kedua, pekerjaan tertentu itu mempunyai sedikit formalisasi dan pekerjaan lain sebaliknya. Yang ketiga, para penjual buku lapangan dengan bagian administrasi dan editorial. Kemudian yang keempat, pekerjaan yang tidak terampil ini adalah yang paling sempit, yang paling sederhana, dan yang paling berulang, ya, di mana masuk ke kategori formalisasi tinggi. Kemudian yang kelima, semakin besar profesionalisme sebuah pekerjaan, maka semakin kecil untuk diformalisasi dengan tinggi, ya, kecuali untuk konsultan dan akuntan publik. Yang keenam, semakin tinggi tingkatan seorang pegawai, maka formalisasinya semakin rendah. Kemudian yang ketujuh, pekerjaan pada bagian produksi itu memiliki formalisasi lebih tinggi dibandingkan pada bagian penjualan dan penelitian. Hal ini karena bagian produksi cenderung berkaitan dengan pekerjaan yang sifatnya tetap dan berulang-ulang. Selanjutnya, mengapa formalisasi itu penting? Yang pertama, karena keuntungan yang diperoleh dari pengaturan perilaku para pegawai. Yang kedua, karena standarisasi perilaku itu akan mengurangi keanekaragaman. Yang ketiga, karena standarisasi ini mendorong koordinasi. Dan yang keempat, makin besar formalisasi, maka semakin sedikit pula kebijakan, ya, yang diminta dari pemegang jabatan. Atau kebijaksanaan biasanya memerlukan adanya biaya. Nah, untuk teknik formalisasi sendiri itu ada 5, ya. Yang pertama adalah seleksi, yang kedua persyaratan peran, yang ketiga peraturan, prosedur, dan kebijaksanaan, yang keempat pelatihan, dan yang terakhir adalah ritual. Dan untuk model desain struktur organisasi, ini bisa dikatakan desain organisasi suatu proses yang merancang struktur organisasi yang sesuai dengan strategi, ukuran, teknologi, dan lingkungan organisasi. Yang pertama ada struktur sederhana. Ciri dari struktur sederhana ini adalah yang pertama mempunyai kadar departemenisasi yang rendah. Yang kedua, memiliki tingkatan vertikal 3 atau kurang. Yang ketiga, rentang kendali yang luas. Keempat, wewenang tersentralisasi pada seseorang. Yang kelima, sedikit formalisasi. Dan yang keenam adalah banyak digunakan dalam usaha-usaha kecil. Contohnya seperti ini, ya, untuk gambarannya. Jadi ada pemilik plus pengelola, kemudian di bawahnya ada manajer. Nah, kekuatan dari struktur sederhana sendiri itu ada beberapa. Yang pertama terletak pada kesederhanaannya. Yang kedua, cepat dan fleksibel. Kemudian yang ketiga, pengelolaannya mudah. Dan yang keempat adalah akuntabilitasnya jelas. Sedangkan kelemahannya, yaitu sulit dijalankan dimanapun selain di organisasi kecil. Yang kedua, ketika bertambah besar pengambilan keputusan menjadi lambat. Dan yang ketiga adalah sangat beresiko karena tergantung pada satu orang.
Yang kedua adalah tipe birokrasi. Nah, ciri dari struktur birokrasi sendiri ini, yang pertama adalah standarisasi merupakan konsep kunci dari birokrasi, di mana birokrasi mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi. Yang kedua, aturan dan ketentuan yang sangat formal. Ketiga, tugas-tugas dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional. Yang keempat, wewenangnya terpusat, rentang kendali sempit, dan pengambilan keputusan mengikuti rantai komando. Sedangkan yang ketiga di sini adalah banyak digunakan di usaha perbankan, pasar swalayan, dan kantor-kantor pemerintah. Untuk kekuatannya sendiri, yaitu adanya kemampuan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang berstandar secara sangat efisien. Kemudian, duplikasi yang minim pada peralatan dan personil, serta aturan dan ketentuan yang jumlahnya banyak menggantikan kebebasan manajerial. Sedangkan untuk kelemahannya, yang pertama, peluang terjadi konflik adanya subunit, di mana tujuan unit fungsional itu dapat mengalahkan tujuan keseluruhan organisasi. Yang kedua, karyawan sulit menghadapi masalah baru yang belum ada aturan keputusan terprogram yang mapan. Nah, contoh dari birokrasi kurang lebih seperti ini ya, seperti pada struktur birokrasi di sekolah ya. Di sini ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ada sekretaris bendahara ya. Kemudian ada pusat informasi, tata usaha, guru dan peserta didik. Yang ketiga adalah struktur matriks. Ciri dari struktur matriks ini adalah sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan kelebihan departemenisasi fungsional dan produk. Ciri dari struktur matriks sendiri itu karyawan memiliki 2 atasan. Yang ketiga adalah banyak digunakan di usaha periklanan, laboratorium penelitian, perusahaan konstruksi, dan rumah sakit. Kekuatannya yang pertama adalah memudahkan penempatan SDM secara efisien. Yang kedua yaitu kemampuannya dalam memfasilitasi koordinasi saat organisasi memiliki banyak aktivitas yang rumit dan saling tergantung. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan kesempatan yang sama untuk pengembangan keterampilan integrasi maupun produk. Kemudian yang keempat itu sangat sesuai untuk organisasi ukuran sedang dengan beberapa jenis produk. Sedangkan kelemahannya yaitu adanya wewenang ganda ini akan menimbulkan kebingungan dan frustasi. Yang kedua adalah karyawan perlu dilatih agar mempunyai keterampilan dalam berhubungan dengan karyawan lainnya. Yang ketiga, menghabiskan banyak waktu untuk pertemuan koordinasi. Yang keempat, hanya bisa berjalan lancar, yaitu apabila karyawan mengerti sifat struktur matriks, menganut hubungan kolegial, dan bukan hubungan vertikal. Nah, ini contoh dari gambaran struktur metrik ya. Di sini ada pimpinan, di mana ini ada bagian pemasaran, produksi, keuangan, dan tata usaha. Ya, dan pimpinan ini bawahi ada produk A, produk B, dan produk C. Ya. Di mana untuk pimpinan fungsional ini memiliki wewenang dan tanggung jawab fungsional, sedangkan untuk pimpinan produk, nah ini lebih ke wewenang dan tanggung jawab produk. Yang keempat ada struktur mekanistik dan organik. Untuk ciri struktur mekanistik, desain organisasi ini biasanya menekankan pada pencapaian produksi yang tinggi dan efisiensi. Yang kedua adalah spesialisasi tinggi. Ketiga, departementalisasinya kaku. Yang keempat, rentang kendalinya sempit. Yang kelima, adanya sentralisasi. Dan yang keenam adalah formalisasi tinggi. Sedangkan untuk ciri struktur organik, ini adalah yang pertama, adanya desain organisasi yang menekankan pada kemampuan adaptasi dan pengembangan. Yang kedua, spesialisasinya rendah.
Yang ketiga, departementalisasinya luas. Yang keempat, rentang kendalinya melebar. Yang kelima, desentralisasi. Yang keenam, formalisasi rendah. Dan yang ketujuh adalah komunikasi. Nah, ini adalah bentuk dari struktur mekanistik ya. Kurang lebih seperti ini. Sedangkan untuk struktur organik, nah, contohnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ada desain organisasi dan perilaku karyawan. Yang pertama adalah spesialisasi pekerjaan yang optimal itu akan memberikan kontribusi pada produktivitas karyawan yang lebih tinggi. Dua, spesialisasi pekerjaan itu dapat menjadi sumber kepuasan kerja atau sebaliknya. Dan yang ketiga, sentralisasi yang rendah di mana partisipasi bawahan dalam pengambilan keputusan atau tinggi ini berhubungan positif dengan kepuasan kerja. Dan yang keempat, kinerja dan kepuasan kerja itu juga dipengaruhi oleh perbedaan individual seperti pengalaman, kepribadian, dan tugas kerja seseorang. Nah, struktur internal sebuah organisasi ini nanti akan memberikan kontribusi dalam menjelaskan dan memprediksi perilaku karyawan. Ya, dimana kalau digambarkan di sini itu ada sebab-sebab ya meliputi strategi, ukuran, teknologi, dan lingkungan. Di sini akan menentukan adanya desain struktur, meliputi mekanistik dan organik. Kemudian nanti akan dikaitkan ya dengan kinerja dan kepuasan, di mana di sini dimoderatkan oleh perbedaan-perbedaan individual dan norma kultural. Selanjutnya, untuk tipe organisasi sendiri, itu yang pertama ada organisasi formal, yaitu memiliki suatu struktur yang terumuskan dengan baik, yang menerangkan hubungan-hubungan otoritasnya, kekuasaan, akuntabilitas, dan tanggung jawabnya. Contoh seperti pada perusahaan besar, badan-badan pemerintahan, dan universitas-universitas. Yang kedua, itu adalah organisasi informal, di mana keanggotaan pada organisasi-organisasi informal itu dapat dibentuk baik secara sadar maupun tidak sadar. Dan seringkali sulit untuk menentukan waktu seseorang menjadi anggota organisasi tersebut. Contohnya adalah pertemuan tidak resi, ya, seperti makan malam bersama. Nah, untuk organisasi berdasarkan tujuannya, yang pertama itu ada profit oriented organization, di mana tujuan organisasi jenis ini adalah untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan yang kedua adalah non-profit oriented organization, yaitu organisasi yang memiliki tujuan tidak untuk mencari keuntungan. Tujuan utama dari organisasi jenis ini adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oke, itu saja ya yang bisa saya sampaikan mengenai materi pengorganisasian. Semoga penjelasan ini bisa dipahami dan bisa memberikan pengetahuan lebih di dalam mata kuliah dasar manajemen bisnis. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.